Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Aris. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Agar kita semua terhindar dari virus corona, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih dalam bab bangun ruang. Namun yang akan kita masuki atau pelajari lebih spesifik hari ini yaitu tentang prisma. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa sih itu prisma, ya. Pengertian prisma itu apa? Nah, prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas. Alas itu berarti bagian bawahnya dan sisi atapnya yang sama datarnya, ya. Atau dengan kata lain itu ukurannya sama antara sisi yang alas dengan sisi atap. Dengan sisi sampingnya atau sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Gitu ya, jelas. Untuk lebih jelasnya di bawah ini ada contoh gambar prisma segitiga. Kenapa dinamakan prisma segitiga? Karena alas sama atapnya ini berbentuk segitiga. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Tadi kan pengertiannya kan alas dan atapnya itu sama datarnya atau ukurannya sama. Sekarang kita lihat gambarnya. Memang benar, jadi kalau prisma itu antara sisi alas bawah dan sisi atas itu ukurannya sama, ya sama datarnya atau kongruen kalau di bahasa matematikanya. Kemudian sisi tegak atau sisi yang berdiri itu berbentuk persegi panjang, ya. Di sini ada bagian-bagian bangun ruang, ada titik sudut. Titik sudut itu berarti pojokan-pojokannya. Ada berapa titik sudut dari prisma segitiga? Kita hitung aja. Ada berapa atas nih? 1, 2, 3. Bawah ini kita tambahin 4, 5, 6. Oh, ada 6 titik sudut. Ya. Rusuk. Kalau rusuk itu Pak Aris biasanya menyebutnya adalah tulang-tulangnya. Kayak kalian punya tulang, bangun ruang juga punya tulang. Gitu. Oke? Dan ada juga yang namanya tinggi prisma. Ya, ada tinggi prisma. Oke, nah sekarang kita masuk ke jenis-jenis prisma. Banyak sekali macamnya jenis-jenis prisma itu, ya. Ini saya berikan 4 contoh. Yang pertama ada, prisma segitiga. Yang tadi ya, prisma segitiga itu seperti ini karena alas dan atapnya itu berbentuk segitiga. Prisma segi 4 itu misalnya seperti ini. Alas dan atapnya itu berbentuk segi 4. Ini alasnya berbentuk apa? Bangun trapesium. Ya, ingat nggak? Nah, ini juga ada prisma segi 5 dan juga ada prisma segi 6. Sekarang kita mau menghitung nih, ada berapa jumlah rusuk dari prisma segitiga. Ada berapa nih? Kita hitung. Rusuk yang atas ada 1, 2, 3. Ya. Rusuk yang tegak 4, 5, 6. Rusuk yang bawah 7, 8, 9. Oh, ternyata kalau prisma segitiga itu jumlah rusuknya ada 9. Ya. Atau tulang-tulangnya. Tadi Pak Aris tuh bahasanya kalau rusuk itu berarti tulang-tulangnya, ya. Nah, kalau prisma segi 4, kita hitung lagi. Yang atas ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang bawah ada, yang tegak ada 1, 2, 3, 4. 4 juga. Yang bawah ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. 4 tambah 4 tambah 4. Ada 12. Nah, gitu. Ya. Kalau prisma segi 5, sekarang kita perhatikan. Prisma segitiga itu, prisma segitiga rusuknya ada 9.
Ini Pak Aris tulis ya, rusuk. Nah, didapatkan dari prisma segitiga. 3 dikali 3 hasilnya 9. Prisma segi 4. Berarti 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, tanpa kita harus menghitung manual ya. Kalau prisma segi 5, berarti gimana cara nyari rusuknya? Oh, 5 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya 15. Ya. Oh, prisma segi 6, jumlah rusuknya ada berapa? Berarti prisma segi 6, berarti 6 dikali 3 itu rusuknya ada 18. Kalau nggak percaya kita hitung. Ya coba ya yang atasnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, atasnya 6. Sekarang kita hitungnya tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6. Benar kan? Ternyata 6 kali 3 sama dengan 18. Oh, kalau prisma segi 7, gimana Pak Aris prisma segi 7 itu? Berarti gimana prisma segi 7? Ya tinggal 7 kali 3 sama dengan berapa? 21. Gitu ya. Oh, kalau prisma segi 8 ya tinggal 8 kali 3 sama dengan 24 rusuknya. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke volume prisma ya. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas dikali tinggi prisma. Oke, di sini sudah ada contoh soal. Hitunglah volume prisma di bawah ini. Ini apa anak-anak? Contoh prisma segi 3. Betul, karena alasnya berbentuk segitiga. Oke. Ini kalian lihat alasnya dan atapnya kan sama tuh ukurannya, ya kan? Ini segitiga apa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Ada tanda seperti ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Ya anak-anak ya. Nah, gitu. Volume prisma, rumusnya apa? Luas alas dikali tinggi prisma. Nah, gitu ya. Sama dengan luas alas. Luas alas itu kalian lihat alasnya berbentuk apa? Oh, berbentuk segitiga. Berarti kita pakai rumus luas segitiga. Ingat nggak? Ya, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya mana? Tinggi prismanya ini ya, 20. Ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita ikutin setengah dikali. Nah, ini mana nih? Segitiganya itu ada sisi alas. Masih ingat nggak? Segitiga siku-siku. Sisi alasnya mana? Sisi tingginya mana? Sisi miringnya mana? Ingat, sisi miring itu letaknya di depan sudut siku-siku. Jadi ini, ya. Itu sisi miringnya. Ingat ya, jangan sampai salah ambil angka untuk untuk perhitungan ini maksudnya. Alasnya itu adalah ini anak-anak, sisi alasnya 5. Berarti 5 dikali tinggi segitiga. Tinggi segitiganya mana? Ini 12. Ya. Nah, gitu. Dikali 20 tuh tinggi prisma. Masih ngikut. Hati-hati ya untuk menentukan sisi alas dan sisi tinggi segitiga. Jangan sampai kalian salah mengambil angka. Misalnya tadi ngambil angka 13. Padahal 13 itu adalah sisi miring. Ya, ingat ya. Oke. Nah,
Setengah kali 5 kali 12, caranya adalah 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Ya, tinggal 5 kali 6 kali 20. Gitu. 5 kali 6, 30. 30 kali 20. 3 kali 2, 6. 600 ya. Nah, sentimeter, karena volume adalah sentimeter kubik. Nah, begitu anak-anak. Gampang ya? Gampang Pak Aris. Yang terpenting adalah kalian itu jangan sampai salah mengambil ukuran dari kayak sisi alas, sisi tinggi, hati-hati ya. Nah, luas alas ini itu tidak selalu pakai setengah kali alas kali tinggi, namun menyesuaikan dengan alasnya berbentuk apa. Kalau alasnya berbentuk misalnya belah ketupat atau alasnya berbentuk trapesium, berarti pakai luas trapesium. Berhubung di soal ini berbentuk segitiga, maka pakainya luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Ya, tinggi prismanya di sini masih sama, yaitu 20. Oke? Ada pertanyaan? Semoga penjelasan ini cukup jelas, ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa chat di kolom komentar atau mungkin bisa WA Pak Aris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.